Hai, welcome to channel Aisyah. Di sini kita akan membahas how to make media pembelajaran Educandy. Yuk simak baik-baik. Nah, sebelum kita membahas apa itu media pembelajaran digital dan bagaimana cara membuat media pembelajaran digital, di sini saya akan membahas materi yang akan saya bawakan sebagai penunjang nantinya di pembuatan media pembelajaran digital. Materi yang akan saya bawakan yaitu adalah materi bank, di mana materi ini sudah kita pelajari di kelas 11 SMA, yaitu lembaga keuangan. Salah satunya adalah bank. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bank itu? Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Digitalisasi juga mendisrupsi dalam sektor perbankan, di mana kita melihat transisi dan jaringan distribusi seperti kantor cabang secara fisik, layanan telepon, dan layanan internet dan mobile banking yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, layanan mobile banking itu sangat mempermudah kita dalam transaksi sehari-hari. Contohnya seperti kita mau mentransfer ke orang, kita tidak perlu ke mesin ATM, kita hanya memerlukan aplikasi saja. Dan saat kita membayar sesuatu, kita bisa menggunakan fitur yang namanya kris. Kita tinggal scan aja dan nanti kita tinggal bayar sesuai dengan transaksi yang kita mau, seperti itu. Nah, selanjutnya ada manfaat perbankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghimpun dana. Adanya bank memungkinkan masyarakat untuk menyimpan uang dalam bank dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bank menyediakan pinjaman. Dan yang ketiga adalah menjadi tempat masyarakat atau orang-orang untuk berinvestasi. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis bank menurut fungsinya. Yang pertama ada bank pengkreditan rakyat, bank sentral, dan bank umum. Nah, sedangkan bank menurut jenis kepemilikannya ada bank campuran, bank asing, bank pemerintah, dan bank swasta nasional. Dan yang terakhir ada bank menurut kegiatan operasionalnya. Yang pertama ada bank konvensional dan bank syariah. Nah, itu tadi materi yang sudah kita bahas sebagai penunjang nantinya di media pembelajaran digital. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu media pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu, media pembelajaran merupakan alat atau sumber yang digunakan sebagai penunjang pada pembelajaran di kelas. Tujuannya agar pembelajaran di kelas dapat berjalan secara efektif dan efisien. Media pembelajaran digital ini dapat membantu guru dan siswa untuk belajar dengan cara menyampaikan informasi dan konten, membantu siswa mengakses informasi, membantu guru mengatur dan mengelola aktivitas pembelajaran. Nah, manfaat dari media pembelajaran digital sendiri yaitu yang pertama adalah media pembelajaran yang menarik dapat membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, mempermudah pemahaman materi. Media pembelajaran dapat menyajikan informasi secara visual dan auditory dan interaktif yang membantu siswa dalam memahami materi secara lebih jelas dan mudah. Dan yang terakhir, penggunaan media pembelajaran digital berbasis teknologi itu dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan alat dan perangkat digital yang sesuai atau relevan dengan perkembangan zaman. Jenis-jenis media pembelajaran sendiri yaitu ada e-book, video pembelajaran, dan aplikasi pembelajaran yang dirancang secara menarik sehingga bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat media pembelajaran digital yang bernama Educandy. Educandy merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh guru untuk membuat kuis sebagai evaluasi dalam setiap pembelajaran di kelas secara menarik. Educandy sendiri yaitu merupakan aplikasi
pembelajaran berbasis game yang dapat digunakan oleh guru sebagai evaluasi pembelajaran di kelas. Nah, kelebihan dari Educandy tersendiri yaitu yang pertama adalah mudah diakses, yang kedua permainannya banyak, siswa dapat memilih sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Untuk kekurangannya yaitu guru sebagai pembuat soal harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya. Dan yang kedua, fitur yang ada di Educandy itu tidak semuanya dapat diakses karena harus di-upgrade ke premium. Dan yang terakhir kekurangannya adalah nilainya tidak dapat dilihat secara langsung oleh guru. Jadi kita harus sebagai guru harus menanyakan kepada siswa nilai yang muncul di lembar kerja siswa. Nah, gimana sih cara membuatnya? Yuk kita simak baik-baik. Nah, yang pertama, sebagai pembuat soal, kita harus memiliki aplikasi Educandy terlebih dahulu. Teman-teman bisa menginstalnya di web, yaitu namanya Educandy Studio. Setelah itu kita buka aplikasinya. Nah, kita harus login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu, dan karena ini saya sudah memiliki akun, jadi kita tinggal login saja. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini nih. Untuk membuat kuis yang baru, kita bisa klik yang create a new activity. Setelah itu kita bisa memilih kuis apa yang akan kita buat. Nah, contohnya di sini saya akan membuat matching pairs. Oke, setelah itu di sini kita bisa menambahkan nama seperti contohnya kuis. Terus untuk subjeknya, karena di sini saya membawakan materi bank, jadi saya akan menulis materi bank SMA. Oke, setelah itu di sini kita bisa menambahkan pertanyaan dan jawaban yang akan kita buat nih. Contohnya, nah untuk soal yang pertama kita tinggal klik aja add text. Terus kita masukkan pertanyaan yang akan kita masukkan. Setelah itu kita juga harus menambahkan jawaban atau answer di bagian answer seperti itu. Selain teks, kita juga bisa membuat pertanyaan dalam bentuk suara ataupun gambar, tetapi akses tersebut dibatasin karena kita harus upgrade ke premium terlebih dahulu untuk bisa mengakses ke pertanyaan yang seperti gambar dan suara. Nah, setelah kita masukkan pertanyaan dan jawabannya, kita klik add pair. Setelah itu bisa ditambahkan secara, nah ini nih. Untuk menambahkan gambar atau suara kita memerlukan akses yang premium. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mendapatkan fitur yang lebih banyak bisa di-upgrade ke premium. Setelah kita membuat soal, teman-teman bisa masukkan soal-soal yang ingin dimasukkan. Contohnya ini saya membuat dua soal. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di details atau play. Dan untuk memberikan kuis ini kepada siswa, bisa diklik yang share dan copy link. Nah, soal yang sudah kita buat tadi itu bisa kita akses yaitu dalam bentuk link. Kita bisa copy dan share link tersebut kepada siswa-siswa yang akan mengikuti kuis. Setelah itu siswa dapat mengaksesnya dengan cara klik link yang sudah kita bagikan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat ada judulnya yaitu evaluasi dan materi bank, dan ada beberapa games yang dapat dipilih oleh siswa. Jadi
dari soal yang telah kita buat tadi itu bisa siswa dapat memilih game sesuai dengan selera dari siswa masing-masing. Di sini saya memilih sebagai contoh kita bermain match up. Oke, kita buka dan kita play. Nah, untuk permainan match up ini adalah mencocokkan antara jawaban dan pertanyaan nih. Yang pertama, nah ini teman-teman bisa melihat ya bagaimana cara bermainnya. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat.